Halo Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Aurelia Tuntun Supriyati. Saya dari kelas 11 DPIB absen 6. Saya di sini akan membacakan resensi atau menceritakan resensi yang sudah saya buat. Resensi yang saya buat berjudul Lupakan Masa Lalumu, Baru Mulailah Hubungan yang Baru. Identitas buku yang saya baca. Buku ini adalah buku yang saya baca dengan judul Cinta Tak Pernah Tepat Waktu. Buku ini ditulis oleh Putut Ea dan diterbitkan oleh Mojok Buku. Tahun terbit buku ini adalah November 2019. Jumlah halamannya adalah 256 halaman dan ISBN-nya adalah 978-623-7284-20-8. Buku ini adalah menceritakan tentang seorang laki-laki yang kurang beruntung dalam hal percintaan. Ia terjebak dalam fenomena traumatis dan belenggu masa lalu. Nama laki-laki itu tidak disebutkan dalam buku ini, tetapi beberapa nama perempuan disebutkan dalam buku ini. Laki-laki itu adalah seorang penulis yang sebagian besar waktunya digunakan untuk menyendiri dan menulis. Ia adalah seorang laki-laki yang umurnya sudah cukup untuk menikah. Tetapi, karena dia suka menyendiri, ia susah mendapatkan perempuan yang tepat untuknya. Hal itu dikarenakan luka masa lalunya yang dialami oleh laki-laki ini. Menerima suatu luka yang menyayat jiwa membutuhkan waktu untuk pulih. Waktu yang merawat, sementara diri yang mampu menyembuhkan keluar dari jeratan lara. Seperti itulah kira-kira rangkuman dari buku ini. Seorang laki-laki yang memiliki luka masa lalu itu selalu saja gagal dalam menjaga hubungannya dengan perempuan. Seperti yang dikatakan oleh salah satu tokoh yang berada di buku ini, yaitu, kalau aku boleh menyarankan, ubahlah cara hidup seperti itu. Tanggung dan obati lukamu, pasti sembuh. Jangan pernah berpikir tidak akan sembuh. Dan jangan pernah mencoba untuk mencari penggantinya sebelum kamu yakin benar bahwa kamu telah sembuh. Karena itu akan menularkan emosi buruknya pada orang lain. Hal itu dikatakan oleh Tante Wijang, tokoh dalam buku ini. Karena laki-laki itu sudah berbuat kesalahan, ia sudah memulai hubungan yang baru pada luka yang lalu belum sembuh. Hal itu terkesan bahwa ia melampiaskan sakit hatinya pada orang baru. Maka dari itu, sedikit pesan dari buku ini adalah lupakan dulu masa lalumu, baru mulailah hubungan yang baru. Jadi, semenjak itu, ia berada di titik terendah dalam hidupnya. Masa lalunya terus membayangi dirinya. Ia mulai membiasakan diri dengan menyibukkan diri untuk melupakan hal itu. Si perempuan yang telah membuatnya seperti itu juga sudah memiliki keluarga dan memiliki seorang anak. Singkat cerita, si laki-laki ini yang akhirnya tetap tidak bisa menemukan perempuan yang tepat untuknya. Bahkan sampai di akhir cerita, seorang perempuan yang akan didekati laki-laki itu pun tidak berhasil didekatinya. Sehingga laki-laki itu tetap tidak bisa move on atau sulit untuk keluar dari penyakitnya atau penyakit masa lalunya itu. Yang begitu membuat saya senang membaca buku Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ini adalah pada halaman 91. Bab yang tertulis dalam halaman 91 itu adalah bab khusus tentang kamu dan untuk kamu judulnya. Bab ini menceritakan seorang laki-laki yang menjadi pemeran utama tadi memberikan inspirasi untuk bisa memahami apa yang diri kita inginkan. Contohnya, karena ia didorong untuk cepat menikah oleh orang tua dan keluarganya, padahal dia belum mau untuk menikah. Jadi, dia mengajak untuk bisa menjadi diri sendiri atau tetap mempunyai harapan dan tidak mendengarkan perkataan orang lain yang membuatnya menjadi lebih buruk. Hal ini sangat cocok dengan masalah yang terjadi pada pemuda zaman sekarang. Banyak sekali pemuda yang didorong untuk cepat-cepat menikah oleh keluarga atau orang tuanya, padahal mereka belum mau untuk menikah. Mereka lebih fokus pada karir mereka dan melakukan apa yang mereka inginkan. Dan pada bab ini,
si pembaca akan menjadi lebih berani untuk mengambil keputusan dalam mewujudkan harapannya. Hal menarik yang saya temui dalam buku ini adalah seperti masalah yang terjadi dalam buku ini itu banyak terjadi di kehidupan yang nyata. Jadi banyak saya temui masalah yang sama seperti di buku ini. Terus kelebihan yang saya temui pada buku ini, yang pertama itu karena sampulnya cukup menarik. Jadi saya tertarik dengan sampulnya. Yang kedua adalah pemilihan font yang membuat si pembaca tidak bosan untuk membacanya. Satu kekurangan yang saya temui pada buku ini adalah karena nama pada pemeran utama dan juga beberapa pemeran pendampingnya itu tidak disebutkan, sehingga membacanya itu sangat susah dan harus diulang-ulang karena hanya menggunakan kata aku atau dia untuk menggambarkan orang-orang atau tokoh-tokoh yang ada di buku ini. Sekian resensi yang sudah saya buat. Terima kasih.